Pemerintah daerah Manokwari gelar forum perangkat daerah guna menyusun rencana pembangunan tahunan yang diharapkan menjadi media pembentukan komitmen bersama dalam tahapan penyusunan RAPBD tahun 2022. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengadakan pelatihan dan sertifikasi bagi relawan COVID-19. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Renald Tatoero dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Wakil Bupati Manokwari menghimbau masyarakat Manokwari tidak terprovokasi dengan isu yang tidak bertanggung jawab terkait aksi bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar Minggu 28 Maret 2021. Namun tetap menjaga kerukunan dan keamanan antara masyarakat karena Manokwari adalah rumah kita bersama. Ketegasan ini disampaikan Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo Senin siang di tengah-tengah kegiatan pembukaan Rakerda Partai PKS Kabupaten Manokwari. Dengan kejadian teror bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar pada Minggu pagi, masyarakat Manokwari tidak ikut terprovokasi dengan isu-isu hoaks yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan yang telah terpupuk secara kearifan lokal. Dengan mendukung Presiden Republik Indonesia memerangi terorisme. Menyikapi aksi terorisme yang terjadi di Makassar Minggu 28 Maret 2021 kemarin, saya mengajak seluruh kader PKS serta seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari untuk tidak mudah terprovokasi. Mari kita mendukung Bapak Presiden Republik Indonesia untuk bersama-sama memerangi terorisme, memerangi radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan kebinekaan. Selain itu, Wakil Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kestabilan keamanan daerah masing-masing. Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas keamanan di wilayah kita masing-masing, menjaga Kamtibmas serta tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang menyesatkan serta berita-berita hoaks yang marak beredar di masyarakat. Mengingat saat ini umat Kristiani akan memasuki Hari Raya Paskah, maka kehidupan yang diwarnai dengan berbagai suku, agama, dan budaya tetap dijaga dengan baik, sehingga semboyan Manokwari untuk satu dan satu untuk Manokwari terus terjaga. Keamanan setiap gereja pada perayaan Paskah dan keamanan di masjid jelang bulan puasa akan ditingkatkan pengamanan, jelas Wakil Bupati. Di tahun-tahun sebelumnya, bahwa aparat keamanan juga bergerak untuk membackup tempat-tempat ibadah, baik yang Muslim maupun yang Nasrani. Sebetulnya kearifan lokal itu sudah terbangun sejak dulu. Kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang Muslim, yang Nasrani ikut terlibat. Bahkan bukan hanya Nasrani, yang Hindu, Buddha ikut terlibat. Demikian pula sebaliknya, kalau ada event-event dari Nasrani, dari agama yang lain juga ikut berpartisipasi untuk menjaga keamanan bersama. Itu kearifan lokal yang sudah terjaga selama ini. Makanya untuk kerukunan umat beragama di Manokwari, menurut penilaian dari pusat, bahwa kita mendapatkan ranking yang pertama. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemerintah daerah Manokwari gelar forum perangkat daerah guna menyusun rencana pembangunan tahunan yang diharapkan menjadi media pembentukan komitmen bersama dalam tahapan penyusunan RAPBD tahun 2022. Forum perangkat daerah di lingkup Pemda Manokwari dengan tujuan untuk menyusun rencana program prioritas yang akan disampaikan pada Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrembang. Agenda penting di lingkup Pemda Manokwari demi pembangunan di tahun 2022 dan juga pembangunan 5 tahun ke depan yang berlangsung di Gedung Wanita dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, Sekda Manokwari, para staf ahli dan asisten serta para pimpinan OPD dan juga kepala distrik. Sekretaris Bapeda Manokwari selaku Ketua Panitia dalam laporannya menyampaikan tujuan penting dari forum perangkat daerah yang dilakukan sebelumnya dilakukan Musrembang Kabupaten Manokwari. Dalam bentuk menyampaikan program prioritas pembangunan beserta tema pembangunan Kabupaten Manokwari tahun 2022 sebagai salah satu panduan
Bupati Manokwari dalam sambutannya dan sekaligus membuka forum perangkat daerah menyampaikan kepada para pimpinan OPD agar dapat mengakomodir program-program yang dibutuhkan masyarakat. Sesuai fungsi, maka forum perangkat daerah adalah forum sinkronisasi aplikasi musrembang listrik dengan rencana kerja Renja perangkat daerah lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2020. Diharapkan dengan adanya forum OPD, maka masing-masing perangkat daerah sudah dapat menyusun rencana kerja yang telah mengakomodir aspirasi masyarakat maupun tokoh-tokoh pimpinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari. Forum perangkat daerah ini merupakan yang pertama bagi kepemimpinan Bupati Hermus, sehingga dirinya akan mengawal pelaksanaan hingga pada musrembang nanti. Untuk itu, para peserta harus serius dan bertanggung jawab agar menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, aspiratif, dan akuntabel. Dalam penyusunan program jangka panjang dan juga menengah, Bupati juga tegaskan agar harus berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati serta melihat kondisi pandemik, sehingga penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi pun diharapkan menjadi program prioritas pemerintah. Saat ini kita masih berhadapan dengan situasi pandemi COVID-19 yang berdampak pada rencananya kegiatan makroekonomi Kabupaten Manokwari. Maka prioritas pembangunan pada tahun 2002 adalah penanganan pandemi COVID-19 dengan pemulihan ekonomi yang diarahkan pada satu, penguatan sistem kesehatan daerah dalam rangka penanganan penyakit menular maupun yang menular. Dua, menurunkan angka stunting. Tiga, pembinaan usaha menengah kecil bagi UMKM. Empat, penguatan ketahanan pangan. Lima, pengembangan infrastruktur yang berbentuk kepada generasi jatuh dan ibu kota provinsi. Melalui forum ini, Bupati juga berharap agar prioritas pembangunan ini menjadi fokus bersama, sehingga dapat dimuat dalam dokumen rencana kerja perangkat daerah tahun 2022 sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Bupati dan Wakil Bupati Manokwari akan melanjutkan pengaspalan ruas jalan sepanjang 2 km di Kampung Uye Hegbrik, Distrik Pravis sebagai bentuk penghargaan kepada almarhum Demas Paulus Mandecan. Kampung Uye Hegbrik yang terletak di SP4 Distrik Pravi mendapat kunjungan dari Bupati dan Wakil Bupati Manokwari pada Sabtu 27 Maret 2021 lalu. Kunjungan ke Kampung Uye Hegbrik oleh Hermus Indo dan Edi Budoyo merupakan kunjungan perdana sekaligus sebagai ajang silaturahmi serta sebagai wujud apresiasi Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat yang mana pada pilkada lalu memberikan dukungan 100% kepada mereka berdua. Hermus Indo sebagai Bupati menyampaikan bahwa Kampung Uye Hegbrik merupakan salah satu kampung yang memberikan dukungan suara 100% saat pilkada 9 Desember lalu. Semua apresiasi masyarakat telah terakomodir oleh pemerintah, terutama untuk pengaspalan jalan kampung yang sebelumnya diprogramkan pada kepemimpinan almarhum Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandecan, dan akan dilanjutkan serta pengembangan kampung ke depannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah juga. Saya sedang menginventarisir semua kampung yang 100% untuk kita dahulukan dalam semua perjalanan dan juga kegiatan pembangunan kita. Ya. Ujian PRI ini tadi sudah 100%. Ya, hari ini kita sudah injak, kita bertanggung jawab untuk bangun kampung ini bersama. Khusus untuk aspirasi-aspirasi yang tadi disampaikan, khususnya untuk jalan yang masuk ke sini 2 kilo lebih, ini sudah masuk di dalam APBD kita tahun ini juga dikerjakan. Kemudian tentu kita juga berkomitmen terkait dengan pembangunan ruas jalan yang menghubungkan Wasaki ini dengan Ujapri ini dengan Minyambo. Saya kira ini kita melanjutkan ya apa yang almarhum sudah melakukan. Mewakili masyarakat kampung, Sekretaris Kampung Uye Hegbrik, Sius Muid menyampaikan aspirasi masyarakat untuk kemajuan kampung yang baru berusia 1 tahun pada 27 Maret. Kampung ini awalnya diprakarsai oleh Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo. Muid juga menyampaikan
agar pemerintah dapat meneruskan pekerjaan aspal jalan yang panjangnya 2 km. Tak hanya itu, Muid juga menyampaikan bahwa pembangunan jalan Trans Manokwari menuju Pegunungan Arfak juga masih terkendala, sehingga diharapkan pemerintah juga dapat memperhatikan perkembangannya. Beliau janji buat saya bahwa 2019 saya akan kasih pengaspalan di kampung Geprek. Ini janji, bukan kata tapi janji. 2 kilo 800 meter. Sudah pemadatan dan tinggal siram. 2 kilo 800 meter sudah pemadatan dan tinggal siram. Kapan siramnya ini pertanyaan. Kapan siramnya? Saya juga tidak tahu. Yang tahu pasti adalah Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Bupati Manokwari berkomitmen akan membangun Kampung Uye Hebrik serta dataran Warpramasi, yang bertujuan agar kedepannya Warpramasi telah siap untuk menjadi ibu kota Kabupaten Manokwari, karena Manokwari sudah seharusnya dibentuk menjadi kota madya. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Papua Barat, Saiful Maliki Arif, Senin kemarin melantik DPD PKS Kabupaten Manokwari periode 2021-2025. Senin kemarin, Saiful Maliki Arif, Dewan Pimpinan Wilayah PKS Papua Barat melantik DPD PKS Kabupaten Manokwari yang diketuai oleh Mas Rawi Arianto, yang kesehariannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Manokwari. Mas Rawi Arianto setelah dilantik bersama dengan para pengurus lainnya, dalam sambutannya menyampaikan kesuksesan yang dicapai dalam periode 5 tahun yang lalu menjadi pedoman untuk terus mencapai kesuksesan dalam dunia politik. Prestasi apa yang telah kita dapatkan, capaian politik dan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Manokwari untuk kepengurusan yang periode 2020-2025 menjadi PR besar bagi kita bersama. Nah, sekarang tugas kita, teman-teman pengurus, 3 kursi. Bisa tidak kita mempertahankan atau menambah lagi? Kira-kira bisa tidak ini? Bisa. Siap ya? Harus bisa. Tentunya nanti ada dinamika dan sebagainya di 2024 kita dengan bersama-sama partai, teman-teman, sahabat demokrasi partai lain tentunya akan berkompetisi lagi di 2024. Harapannya semangat pengurus periode sebelumnya itu tidak surut. Dalam periode kepemimpinannya, PKS akan berkontribusi kepada masyarakat karena masyarakat sangat membutuhkan PKS. Sumpah janji kita, ya, kita akan memainkan politik yang cerdas dan santun di Manokwari, insyaallah, dan kita siap kemudian memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Tentunya dengan 3 anggota dewan ini, dulu kita memiliki 1 anggota dewan, agenda kita banyak, apalagi kita sekarang mempunyai 3 anggota dewan. Harapannya kontribusi kita kepada masyarakat lebih banyak. Masih banyak ya masyarakat, khususnya konstituen kita yang memerlukan advokasi, kemudian memerlukan kita datangi kebutuhan itu bisa kemudian kita advokasi kepada pemerintah daerah, khususnya periode pertama Bapak Hemosindo dan Pak Edi Budoyo, kemudian bisa mengembangkan pembangunan daerah basis masing-masing. Sementara itu, Ketua DPW PKS Papua Barat, Saiful Maliki Arif, dalam sambutannya menyampaikan sesuai amanat undang-undang partai politik bertugas untuk menjadi wadah mempersiapkan kader. Bahkan untuk mempersiapkan kepemimpinan di tingkat politik, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Oleh sebab itu kita semua berada di ruangan ini dalam rangka PKS memenuhi tugas tersebut. Partai politik dibebankan untuk adalah wadah kaderisasi atau wadah untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin politik, baik itu di tingkat nasional, tingkat provinsi maupun di tingkat daerah.
Oleh sebab itu, kita semua hadir dan menyaksikan pelantikan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Manokwari. Sesuai dengan tema PKS melayani masyarakat, Ketua DPW PKS Papua Barat berharap PKS dapat berperan aktif di tengah-tengah kehidupan masyarakat. PKS harus siap melayani masyarakat dengan menjadi garda terdepan, karena sejatinya seorang pemimpin adalah pelayan bagi rakyat. Ketika PKS hadir untuk melayani, maka PKS pun berkewajiban untuk memberi pembelaan kepada masyarakat. Selain itu, pengurus PKS yang sebagian besar merupakan kaum milenial, maka dirinya juga berharap melalui para milenial akan ada perubahan yang baru bagi Kota Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Warga Bedip Matoa adakan nazar syukuran atas kemenangan Hermus Indo dan Edi Budoyo sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manokwari. Syukuran kemenangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kampung Bedip Matoa yang berlangsung Sabtu pekan lalu merupakan janji atau nazar yang dibuat oleh warga kampung pada ajang Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2020 lalu. Yang mana keduanya berjanji jika terpilih, maka Kampung Bedip Matoa akan dilakukan syukuran, dan janji itu pun terrealisasi dan dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Manokwari. Dalam kesempatan itu, Bupati Hermus Indo menyampaikan bahwa kemenangan di Pilkada lalu merupakan kerja keras dan usaha dari semua pihak. Perjuangan didukung oleh banyak tim, diantaranya tim pemenangan di wilayah SP2. Ucapan terima kasih serta apresiasi dari Hermus Indo terus disampaikan atas seluruh hasil pencapaian dari usaha dan dukungan yang terbaik dari masyarakat Kampung Bedip Matoa. Semua yang saya hormati, saya kira perjuangan itu juga keberhasilan yang kita dapatkan bersama-sama juga karena kerja dan juga kolektivitas kita semua. Amin. Saya sendiri menyadari bahwa kalau kami berdua, Hermus Indo dan Edi Budoyo berjuang sendiri tidak akan pernah. Tetapi perjuangan yang kami lakukan didukung oleh perjuangan semua orang. Ada tim-tim sukses, tim keluarga, misalnya tadi seperti Pak Muhadi, dan juga tim-tim keluarga yang lainnya. Saya juga punya tim keluarga, kemudian ada tim koalisi, tim pemenangan, bahkan ada tim-tim yang terbentuk di setiap kampung dan juga kelurahan, bahkan distrik, dan semua itu bekerja. Sinergitas kerja-kerja dari semua tim kita di lapangan lalu kemudian menghasilkan kemenangan. Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo juga menyampaikan bahwa nazar yang dilakukan ini sebagai penghargaan kepada setiap usaha yang diberikan tim dan masyarakat yang telah mendukung. Walaupun di tengah dinamika politik yang terjadi di dataran Pravi, namun masyarakat tidak terpengaruh oleh isu yang ada. Jadi inti nazar yang dilaksanakan pada siang hari ini adalah jadi bukan apa ya, bukan mau hura-hura Bapak Timur yang mau senang-senang, tidak. Ini saya hanya menambahkan saja bahwa nazar ini karena kebersamaan kita, perjuangan kita sama-sama. Tadi Bapak Bupati telah sampaikan bahwa Hermus Indo dengan Edi Budoyo tidak ada apa-apanya kalau tanpa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati di Kampung Bedip Matoa pada Sabtu pekan lalu mendapat respon yang baik warga kampung, sehingga Suyatmanto yang mewakili seluruh warga Kampung Bedip Matoa menyampaikan terima kasih atas kehadiran kedua pemimpin tersebut. Kampanye saya punya niat baik dan saya secara langsung menyampaikan dengan rekan-rekan perjuangan bahwa apabila nanti Pak Hermus dengan orang tua saya Bapak Edi dipercaya untuk memimpin Kabupaten Manokwari, insya Allah saya akan mengumpulkan teman-teman sekalian untuk makan bersama. Dan sangat berterima kasih. Saya Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, belum lama ini pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengadakan pelatihan dan sertifikasi bagi relawan COVID-19. Seperti apa tugas para relawan? Mari kita ikuti ulasan berikut ini.
Setelah lebih dari setahun lamanya, pandemi COVID-19 mulai menunjukkan adanya perlambatan. Peningkatan tes yang masif diiringi jumlah korban yang semakin menurun. Hal ini tidak terlepas dari peranan tim medis serta kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Apalagi, saat ini pemerintah mulai gencar-gencarnya melakukan suntikan vaksinasi agar masyarakat dapat terhindar dari paparan virus tersebut. Dan perlu diakui, sejak pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan langsung menggerakkan semua kemampuan, mulai dari peralatan, obat-obatan, serta tim medis. Tak hanya tenaga kesehatan, pemerintah pun membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin menjadi relawan untuk memerangi bencana non-alam ini. Perekrutan relawan dilakukan untuk membantu tim medis. Namun, bagi mereka yang hendak terlibat dalam relawan haruslah mempunyai kemampuan dalam hal penanganan bencana, terutama bencana non-alam seperti yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia. Untuk itu, belum lama ini pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Papua Barat melaksanakan pelatihan dan sertifikasi bagi sekitar 100 orang relawan COVID yang berasal dari beberapa kabupaten dan kota di Papua Barat. Maksud dan tujuan diadakan pelatihan dan sertifikasi relawan kali ini adalah agar para relawan dapat dibekali dengan ilmu tentang cara penanganan COVID-19. Paling kurang kan harus bisa tidak seperti itu. Kenapa kita harus seperti itu? Siapa kita melindungi? Sehingga kehadiran para relawan ketika berada di lapangan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan daripada kegiatan ini adalah didapati relawan yang memiliki keterampilan. Di waktu lalu ada kasus di Manokwari, di mana banyak orang datang di hotel ini menyatakan bahwa mereka ini relawan. Ketika saya tanya mana sertifikasinya, tidak ada yang menjawab. Sampai hari ini kita memulai pelatihan ini supaya yang disebut relawan yang memiliki sertifikat dan yang memiliki keterampilan. Apalagi yang kita urus ini COVID, maka maaf saja bahwa dan sampai mengurus COVID atau sendiri akan COVID. Jadi itu yang didasarkan. Kegiatan ini didasarkan pada rencana penanganan dan pencegahan COVID di Provinsi Papua Barat. Kemudian peserta ini berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian dari Kabupaten Sorong sebanyak 10, Kabupaten Raja Ampat sebanyak 10 orang, Kota Sorong sebanyak 10 orang, Kabupaten Manokwari sebanyak 50 orang, Kabupaten Manokwari Selatan 10 orang, Kabupaten Teluk Bintuni 10 orang. Narasumber yang terlibat dalam proses pelatihan ini adalah dari Badan Nasional Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari unsur dinas terkait kesehatan di provinsi, kemudian di kabupaten kota kita libatkan dalam pelatihan ini sebagai narasumber. Laju penyebaran COVID-19 di berbagai daerah saat ini sangat terasa. Hal ini diperparah dengan terhenti atau melemahnya sistem perekonomian yang dihadapi oleh bangsa ini. Selain perekonomian, sistem pendidikan dan aktivitas lainnya menjadi terganggu. Laju penyebarannya itu benar-benar bisa kita rasakan, bisa kita kendalikan. Dan tentu oleh karena itu sekali lagi upaya kita atau upaya pemerintah itu tidak pernah kendul. Kita terus atau kita tidak berpuas diri ketika di awal-awal pandemi ini begitu banyak aktivitas kita yang terhenti. Kegiatan bongkar muat di pelabuhan,
kegiatan atau rute kapal putih yang selalu menyinggahi seluruh daerah kemudian terhenti di beberapa tempat, itu aktivitas penerbangan juga harus dibatasi bahkan terhenti. Lalu pada tahap selanjutnya ada upaya pelonggaran sedikit demi sedikit, dan saat ini kalau kita perhatikan sebetulnya sudah semakin lebih baik. Tetapi ini bukan berarti pandemi ini sudah selesai, ini bukan berarti kemudian kita kendurkan semangat kita untuk patuh kepada protokol kesehatan, dan kemudian begitu juga bukan berarti kita mengendurkan upaya-upaya kita untuk bagaimana memerangi pandemi COVID-19 ini. Untuk itulah, peranan para relawan COVID-19 sangat dibutuhkan di tiap daerah yang berada di Papua Barat. Untuk itulah, peranan para relawan COVID-19 sangat dibutuhkan di tiap daerah yang berada di Papua Barat. Para relawan harus mampu beradaptasi di lapangan, mengingat mereka harus berhadapan dengan suatu wabah yang tidak kelihatan. Dan mereka harus benar-benar terlatih untuk menangani dan mencegah penyebaran virus tersebut. Itu sebenarnya kita ini sangat mengharapkan sekali eksistensi bapak-bapak sekalian, bapak relawan, karena keterbatasan kita ya, keterbatasan tenaga kesehatan, keterbatasan seluruh pihak di dalam rangka bagaimana kita bisa memutus mata rantai persebaran COVID-19, terutama yang ada di Papua Barat ini. Yang penting sekarang ini adalah bagaimana cara utama kita untuk mengatasi COVID-19 yang ada di Papua Barat, terutama di Indonesia juga seperti itu, di mana kita yang terpenting adalah menurunkan laju penularan COVID-19 yang ada di Papua Barat. Walaupun hanya 3 hari pelatihan dilakukan, namun sangat diharapkan agar para relawan yang telah mendapatkan ilmu dari berbagai narasumber yang berkompeten dapat menerapkan semua kemampuannya untuk melayani sesama, terutama melayani dengan hati untuk kemanusiaan. Ada beberapa hal yang disampaikan dari penyampai materi, baik dari BNPB dan juga dari BPBD Provinsi Papua Barat sendiri dan Dinas Kesehatan. Dan di sini juga ada beberapa penyampaian dari teman-teman, itu pengalaman-pengalaman di lapangan. Itu juga jadikan bekal untuk kita nanti ketika kembali ke kabupaten masing-masing, kita dapat menyiapkan itu atau mempersiapkan diri untuk melaksanakan itu di kabupaten masing-masing. Masyarakat Indonesia, khususnya di Papua Barat, tentunya berharap agar pandemik ini segera berakhir, agar roda perekonomian, pendidikan, serta kegiatan lainnya dapat kembali berjalan dengan normal. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Reynold Taltuero mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.